warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya adalah Syaputra Hadi Polsen. Saya adalah calon guru muda Angkatan Kedua Kota Bandar Lampung. Kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 3.1 A7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 9 langkah dalam belajar. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk membuat sebuah keputusan, kita juga harus melihat apa kira-kira nilai-nilai yang ada dalam situasi ini. Kita harus juga bisa memahami apakah ada nilai positif atau nilai negatif. Yang kedua adalah siapa yang terlibat. Dalam sebuah kasus, tentu saja ada orang yang terlibat di dalamnya. Siapakah yang terlibat itu? Apakah dia pemimpin kita dalam satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, atau rekan sejawat kita, atau bahkan murid-murid. Kita juga harus bisa menilai siapa yang terlibat, sehingga kita bisa melakukan langkah yang terbaik ketika kita mengetahui siapa yang terlibat dalam posisi ini. Kemudian berikutnya adalah kumpulan fakta-fakta yang relevan. Dalam situasi permasalahan, tentu saja ada fakta-fakta yang melatar belakangi kenapa sesuatu ini bisa terjadi dan bagaimana dampaknya untuk ke depan. Sehingga kita melihat dengan adanya fakta-fakta yang relevan yang sesuai dengan situasi itu, kita bisa melihat siapa yang sebenarnya yang akan bertanggung jawab dalam. Berikutnya adalah pengujian benar atau salah. Kita harus lihat apakah ini benar atau salah. Kemudian dalam segi apa kita melihat pengujian benar atau salah itu? Yang pertama, uji legal. Apakah ini ada nuansa hukumnya? Apa ini bisa berjalan? Bisa melihat. Kemudian adalah yang berikutnya adalah benar vs benar. Apakah langkah yang pertama yang akan kita lakukan ini benar? Kemudian ada hal yang kedua itu juga benar. Nah ini bisa menjadi sebuah dilema juga. Karena dalam satu sisi benar, di lain sisi juga benar, dikatakan benar. Kemudian berikutnya adalah uji regulasi. Dalam sebuah regulasi ada juga regulasi yang tertulis. Nah kalau kita melihat regulasi seperti ini, tentu saja kita akan melihat apakah ini sudah sesuai dengan regulasi atau tidak, atau bahkan melanggar regulasi tersebut. Nah sehingga ketika sesuatu itu sudah melanggar regulasi, ya tentu saja kita bisa membuat sebuah keputusan. Berikutnya adalah uji intuisi, perasaan. Secara insting, apakah benar situasi ini salah atau benar? Kadang-kadang kita juga bisa menilai dalam segi intuisi kita, sesuai dengan perasaan kita. Kita bisa merasakan apakah hal ini benar atau hal ini juga termasuk sebuah kesalahan. Dan berikutnya adalah uji halaman depan. Nah, kalau kita misalnya masuk ke ranah pemberitaan, apakah ini menjadi sebuah berita utama atau di dalam sebuah majalah atau di sebuah surat kabar itu, apakah permasalahan ini ya dimasukkan ke dalam halaman depan? Nah, kalau dia misalnya masuk ke dalam halaman depan, tentu saja hal ini sangat penting sekali. Ya, berarti hal ini sangat urgent. Tetapi dalam satu sisi kita juga bisa melihat apakah ini termasuk ranah pribadi atau juga termasuk ranah umum yang bisa dikonsumsi umum. Kalau itu termasuk ranah pribadi, tentu kita merasa bahwa ini tidak sesuai kita taruh di halaman depan atau di dalam pemberitaan yang utama. Kemudian berikutnya adalah uji panutan. Tentu kita mempunyai seseorang yang bisa menjadi kepanutan kita. Kalau misalnya kepala sekolah menjadi panutan kita, tentu saja kita bisa menilai apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah kita itu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau misalnya kepala sekolah itu menjadi idola bagi kita, tentu saja kita akan melihat apa yang dilakukannya tentu akan bisa menjadi contoh dari kita.
berikutnya adalah kita menggunakan pengujian paradigma benar lawan juga benar. Yang pertama adalah kita menggunakan individu lawan masyarakat. Apakah ini termasuk ranah individu? Nah, kita membuat sebuah keputusan, seorang individu atau juga kelompok kecil akan berhubungan dengan masyarakat. Nah, sehingga kita tidak hanya berpikir tentang seorang individu, tetapi juga kita harus berpikir tentang sebuah masyarakat. Jadi, ketika sebuah keputusan itu berkaitan dengan individu, apakah ini ada pertentangan dengan masyarakat? Berikutnya adalah keadilan lawan rasa kasihan. Dalam membuat sebuah keputusan, kita berpikir secara adil. Misalnya saya contohkan, ini adalah seorang murid yang mencontek. Nah, seorang guru, apakah akan memberikan hukuman sesuai dengan rasa keadilan? Rasa keadilan di sini artinya adalah kita harus menyamakan murid satu dengan yang lain. Bahwa setiap anak yang mencontek akan mendapatkan saksi. Nah, begitupun dengan anak si A, dia mencontek, tentu saja kita harus memberikan hukuman sesuai dengan aturan. Itu juga berlaku dengan siswa-siswa yang lainnya. Kemudian, kita juga memiliki rasa kasihan. Ketika kita memberlakukan hukuman, misalnya, ketika seseorang anak itu mencontek, kemudian kita hukum, kemudian kita diskualifikasi dalam ujian, kita mempunyai rasa kasihan. Bagaimana dengan masa depan anak ketika anak ini dinyatakan tidak lulus? Berikutnya adalah kebenaran lawan kesetiaan. Nah, sebuah kebenaran tentu adalah sesuatu yang mutlak seperti itu. Kemudian, tetapi kalau kita misalnya membuat sebuah janji, kita tidak mau menceritakan sesuatu permasalahan. Padahal permasalahan itu sangat penting sekali untuk dibahas dengan pimpinan. Misalnya di sini, seseorang rekan sejawat kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Misalnya dia sudah membuat sebuah indisipliner. Dia ini sangat urgent sekali. Nah, ketika kawan kita itu mengatakan, tolong jangan dikasih tahu kepala sekolah bahwa saya sudah melakukan tindakan indisipliner. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah janji, tentu saja kita harus menepati sebuah janji. Tetapi di lain pihak, kita agak sedikit merasa dilema, apakah ini harus saya sampaikan kepada kepala sekolah atau tidak ketika kita melihat rekan kita yang indisipliner. Tetapi kita juga harus melihat ketika kita sudah berjanji untuk tidak menceritakan kepada pimpinan kita, tentu kita harus memegang janji. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, sesuatu yang jangka pendek tentu akan berkaitan dengan jangka panjang. Ketika sesuatu yang kita lakukan itu dalam nuansa jangka pendek, apakah ada sesuatu yang jangka panjang ke depannya yang akan mengiringi sebuah keputusan? Ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan dalam keputusan hidup. Yang pertama adalah komunikasi. Saya akan berkomunikasi dengan pimpinan saya, yaitu kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah yang membuat sebuah kebijakan dan juga yang akan melegalkan sebuah kebijakan. Dan yang kedua, setelah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, tentu saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat. Saya akan bertanya dengan rekan sejawat, apakah rekan sejawat itu mau membantu saya dalam mengembangkan sekolah ataupun menggerakkan sekolah. Oleh karena itu, nah di sini dengan rekan sejawat, saya akan membuat sebuah komunitas yang dinamakan komunitas praktisi. Nah, oleh karena itu, komunitas praktisi ini akan berjalan ketika mendapat dukungan dari pimpinan dan juga mendapatkan dukungan dari rekan sejawat. Tentu tidak mudah bagaimana kita membuat sebuah komunitas praktisi, tapi saya selaku calon guru penggerak sangat yakin bahwa komunitas praktisi itu akan terbentuk dan akan menjadi wadah kita untuk berbagi. Salah satunya adalah mentransfer ilmu pengetahuan yang telah saya dapatkan dalam program pendidikan guru. Sebagai pemimpin,
apalagi kita sebagai pemimpin pembelajaran, tentu kita seringkali menghadapi sebuah problematika yang ada atau permasalahan yang ada dalam lingkungan satuan pendidikan. Bagaimana kita menghadapi sebuah problematika itu? Apa yang harus kita lakukan? Dasar apa saja yang harus kita pergunakan dalam mengambil sebuah keputusan? Tentu keputusan itu sangat sulit kita ambil karena banyak sekali faktor ya yang menghalangi ataupun faktor-faktor yang menghambat membuat sebuah keputusan itu. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai dasar bagaimana kita membuat sebuah keputusan itu sehingga keputusan itu akan dapat kita pertanggungjawabkan. Tentu saja sebuah keputusan itu tidak semua pihak merasa puas dengan sebuah keputusan, tetapi paling tidak kita akan melihat sisi keadilan dalam membuat sebuah keputusan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah keputusan? Saya adalah calon guru penggerak, akan sedikit memberikan kisi-kisi bagaimana cara membuat sebuah keputusan. Setelah selesai lokakarya 0, kemudian lokakarya pertama, kemudian pendampingan, saya telah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian saya berkomunikasi juga dengan rekan-rekan sejawat dalam rapat bulanan. Saya mulai menjelaskan apa saja yang telah saya dapatkan dan apa saja yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengembangkan sekolah. Tentu saja setelah saya mempelajari modul 3.1 ini dalam pengambilan keputusan, tentu saja saya mulai melakukan pendekatan dengan rekan sejawat. Saya akan mulai dengan melakukan rapat, setiap rapat bulanan saya selalu memberikan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, apa yang sudah saya dapatkan, dan apa yang akan saya lakukan. Terutama bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Akan mendampingi saya tentu saja adalah kepala sekolah selaku pemimpin di satuan pendidikan. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan rekan sejawat dalam komunikasi praktisi, dan selanjutnya saya juga akan berkomunikasi intensif dengan pengajar praktik saya, yaitu Pak Samudra. Saya akan berkonsultasi terus dengan beliau bagaimana dalam pengambilan keputusan ini apakah beliau sebagai yang akan menjadi pemimpin apakah dia termasuk dilema atau termasuk perbedaan. Yang kemudian yang kedua adalah memperhatikan dan keempat adalah menggunakan singkirkan dan berikutnya adalah segala langkah